Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Syukur Setiadi, Mbak Yulianingsi, dan Mbak Riana Fadilah. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan materi tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Bahai serta relasinya terhadap umat Islam. Untuk pembahasan yang pertama terkait agama Bahai, kekuatan politik agama Bahai. Organisasi Bahai dalam perjalanannya di Indonesia dilarang berdasarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi. Presiden Gus Dur mencabut dengan Kepres nomor 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang pencabutan Kepres nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi. Kekuatan ekonomi agama Bahai. Hal yang menyebabkan Kepres Gus Dur tak berjalan optimal diakibatkan oleh pertama, pemahaman penyelenggara pemerintah di level atas atau pemerintahan pusat hingga pemerintah terbawah terhadap perundangan yang tidak optimal, sebagaimana pemahaman Perpres nomor 1 tahun 1965 pasal 1 ayat 1 bahwa negara tidak membatasi jumlah agama. Semua agama berhak hidup di Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Yang kedua, poin pertama tersebut akibat tidak dipelajari muatan perundangannya hanya didasarkan mewarisi pemahaman secara turun-temurun atas dasar mendengar. Di sisi lain, pejabat di lingkungan Pemda mempertahankan pemahaman tersebut tanpa adanya pendalaman sehingga muatan perundangan tidak memiliki makna. Kedua hal itu penanda bahwa perlu kepemimpinan akademisi untuk memberikan pencerahan pada publik, khususnya pada penyelenggara negara melalui hasil riset dan lainnya agar pemerintah melayani, menghormati, memenuhi hak umat beragama apapun agamanya, terutama minoritas yang rentan diperlakukan tindak bijak oleh mayoritas. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ajaran-ajaran dalam agama Bahai. Dalam agama Bahai ada 3 ajaran. Yang pertama, ajaran tentang Tuhan. Yang kedua, ajaran tentang agama. Dan yang ketiga, ajaran tentang manusia. Ajaran Bahai yang pertama yaitu ajaran tentang Tuhan. Orang yang menganut agama Bahai percaya bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa dan wajib beriman kepadanya. Para penganut agama Bahai percaya bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Atas kepercayaan itulah, maka diharapkan umat-umat dari agama Bahai bisa saling toleransi, saling mencintai, dan saling menyayangi antar satu umat dengan umat lainnya. Ajaran agama Bahai yang selanjutnya yaitu ajaran tentang agama. Kepercayaan agama Bahai yang dibawa oleh Baha'u'llah telah mengajarkan bahwa kebenaran itu bersifat tunggal. Apabila banyak orang yang berani mengambil kesimpulan untuk tidak mengikuti agama nenek moyangnya, lalu mencari jati dirinya masing-masing, maka akan mendapatkan kesimpulan yang sama antar umat yang satu dengan umat yang lainnya, lalu terbentuklah persatuan. Ajaran agama Bahai yang ketiga yaitu ajaran tentang manusia. Dalam agama Bahai percaya bahwa semua orang itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Jadi, setiap orang harus diperlakukan dengan baik dan wajib untuk saling menghormati dan saling menghargai antar suku bangsa, ras, agama, dan yang lainnya. Selain itu, berprasangka baik akan membuat kehidupan yang dijalani menjadi aman, tentram, dan bahagia meskipun hidup dalam keadaan masyarakat yang bermacam-macam jenis dan sifatnya. Saya Riana Fadilah, NIM 1817402207 akan menjelaskan mengenai relasi agama Islam dan juga agama Bahai. Dengan adanya agama Bahai yang jumlahnya masih minoritas dan juga sedikit di Indonesia ini, memunculkan reaksi yang berbeda-beda dari orang di sekitarnya. Namun dengan begitu,
umat Bahai itu tetap berlaku baik dan juga saling menghargai dengan mereka yang berbeda keyakinan. Biasanya ketika umat Bahai mengadakan sebuah acara syukuran, mereka mengundang orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya untuk menghadiri. Namun reaksinya pun berbeda. Ada yang datang ingin menghargai dan ingin melihat kegiatannya, ada juga yang menolak karena berbagai alasan dan juga kesibukannya masing-masing. Nah, ketika umat Islam mengadakan perayaan Idul Fitri dan juga Idul Adha, umat Bahai itu biasanya datang untuk mengucapkan selamat. Mereka wujudkan ini sebagai bentuk rasa persaudaraan dan juga akan menumbuhkan kasih sayang di antara keduanya. Namun pada saat ini ajaran-ajaran dan juga ritual-ritual umat Bahai tetap berjalan baik dan juga tidak ada gangguan dari umat-umat dari ajaran yang lain karena mereka saling menjunjung tinggi rasa toleransi. Nah, kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia, itu menumbuhkan semangat yang tinggi bagi umat Bahai. Mereka ingin membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Dapat kita lihat dari berbagai aspek sosial, aspek ekonomi, spiritual, dan juga kultural. Dari aspek sosial, umat Bahai itu memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Kemudian mereka saling mengirim makanan, mengirim bantuan-bantuan pakaian, buku, dan juga lain sebagainya. Kemudian umat Bahai juga menumbuhkan ekonomi kreatif seperti membuat kerajinan, berjualan makanan, dan lain sebagainya. Nah, relasi antara umat Islam dan juga umat Bahai ini bisa kita lihat mereka membuat masker bersama-sama, kemudian membagikannya kepada masyarakat luas dan yang membutuhkan. Nah, umat Bahai juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang bukan hanya internal saja mereka, tapi orang-orang di luar kepercayaan mereka boleh mengikutinya. Nah, seperti pelatihan pembuatan keripik ataupun tempe dan juga makanan lainnya. Kemudian di Yogyakarta itu relasi antara umat Islam dan juga umat Bahai itu mereka saling terbuka dan juga saling membantu. Mereka tidak saling mengganggu antara ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu akan munculnya sikap persaudaraan dan juga rasa toleransi dan juga untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Seperti itu. Terima kasih.